semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Dian Hendrayanti, pada kuliah daring biosistematika dengan topik konsep spesies. Pokok bahasan pada konsep spesies akan dibagi ke dalam 3 video. Video pertama mengenai definisi spesies, video kedua mengenai 3 konsep spesies yang umum digunakan, dan video ketiga mengenai penggunaan konsep spesies dalam kasus-kasus spesiasi. Setelah mendengarkan seluruh kuliah konsep spesies, kalian akan mengetahui berbagai konsep spesies yang diutarakan oleh para ahli. Arti penting dari konsep spesies tersebut, perbedaan antara 3 konsep spesies biologi, morfologi, dan filogenetik, serta bagaimana konsep spesies digunakan dalam kehidupan. Marilah kita mulai dengan membahas definisi spesies. Bila kita melakukan pengamatan makhluk hidup di alam, kita akan melihat individu-individu bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Seekor zebra mengelompok dengan zebra-zebra yang lain. Burung flamingo membentuk kelompok sendiri. Tumbuhan maupun mikroorganisme juga berkumpul dengan sesamanya. Dalam ilmu biologi, kelompok-kelompok seperti itu disebut dengan populasi. Sedangkan individu-individu yang membentuknya dapat dibayangkan sebagai satu unit yang disebut dengan spesies. Seperti juga gen dan sel, spesies merupakan satu unit fundamental dari organisasi biologi yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pengertian populasi, ruang, dan waktu. Mengapa kita perlu merumuskan apa yang dimaksud dengan spesies? Tujuan paling mendasar dari pemahaman tentang spesies adalah agar kita dapat mempelajari organisme secara sistematis. Konsep spesies memberikan panduan pada saat kita menentukan apakah satu populasi berbeda spesies dengan populasi yang lain. Dengan kata lain, kita tidak akan sembarangan memberikan nama spesies, misalnya hanya karena dua populasi kupu-kupu berbeda bentuk, atau hanya karena 3 populasi tumbuhan ini berbeda warna bunga. Lebih jauh lagi, perumusan spesies sebagai unit terkecil dari hierarki taksa memiliki dampak pada pengukuran biodiversitas atau keanekaragaman makhluk hidup. Upaya pelestarian makhluk hidup dipengaruhi oleh salah satunya seberapa tepat kita dapat menentukan berapa jumlah spesies di suatu wilayah. Definisi apa yang diberikan oleh para ahli mengenai spesies sebagai unit terkecil dari hierarki taksa? Mari kita dengarkan beberapa di antara mereka. Definition of species. Carolus Linnaeus. Species is a group of individuals united by similarities that distinguish them from all other individuals. Charles Darwin. Species is a group of organisms that share an ancestor, a lineage that maintains its integrity with respect to other lineages through both time and space. Theodosius Dobzhansky. Species is a group of actually or potentially interbreeding natural populations which are reproductively isolated from other such populations. Ernst Mayr. Species is a group of interbreeding populations which are reproductively isolated from other such groups. Arthur Cronquist. Species is the smallest group that is consistently and persistently distinct and distinguishable by ordinary means. Publikasi Maiden pada tahun 1997 menyebutkan sedikitnya ada 24 konsep spesies, mulai dari konsep spesies yang populer sampai dengan konsep yang jarang terdengar. Konsep spesies yang sering kita dengar antara lain konsep spesies biologi, konsep spesies morfologi, konsep spesies filogenetik,
dan beberapa konsep lain seperti ekologi dan genetik. Bagaimana dengan konsep spesies rekognisi atau kohesi? Apakah kalian pernah mendengarnya? Pemilihan konsep spesies yang digunakan tergantung dari masing-masing peneliti dan objek yang ditelitinya. Mengapa demikian? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan ini, mari kita bandingkan 3 konsep spesies yang sering kita gunakan, yaitu konsep spesies biologi, konsep spesies morfologi, dan konsep spesies filogeni atau filogenetik. Nah, ternyata banyak sekali konsep spesies yang ditawarkan oleh para ahli. Namun, kita akan fokus hanya kepada 3 konsep spesies yang umum digunakan. Pembahasan berikutnya akan kita lihat pada video kedua. Selamat mengikuti!